Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usalli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa istana sunnati ila yaumil Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab rutin. Insyaallah melanjutkan kajian tafsir dari tafsir Ibnu Juzai, ya, At-Tafsir li Ulumi Tanzil di surat Al-Baqarah. Melanjutkan di ayat ke-17, ya, masih tentang sifat orang-orang munafik. Ayat di masaluhum, ya. Silahkan Pak Ali, ya. Ya, dibaca enggak? Taruh tafsirnya, Ustaz. Ya, ini aja tafsirnya masaluhum. Masaluhum kamasali in kanal masalu huna bimakna haluhum wa sifatuhum Bimana hali menurut pilih. halihim wa sifatihim fal kafu litashbihi wa in kanal masalu bimakna tashbihi wa in kanal masalu bimakna tashbihi fal kafu zaidatun istauqada ay awqada wa qila talabul wa'idi alal asli Maksudnya fi istaf'ala, ya. fi istaf'ala Ya. falamma adha'at in ta'adda fama hawlahu maf'ulun bihi wa in lam yata'adda fama zaidatun au zarifatun Zarfiyatun. Zahaballahu binurihim ay adhabahu wa hadhihi al-jumlah jawabu limahdzufin taqdiruhu Jawabun ditanwinkan aja. jawabun limahdzufin taqdiruhu tafi'atin naru wa dhahaballahu binurihim jumlatun musta'nafatun wad-dhamiru a'idun 'alal munafiqin fa'ala hadza yakunu alladhi 'ala babihi minal ifradi wal arjahu annahu a'idun u'ida dhamirul jama'ati li'annahu lam yaqsid billadhi billadhi wahidun innamal maqsudu at-tasbih innamal maqsudu at-tasbihu biman istawqada naran sawa'un kana wahidan aw jama'atan thumma u'ida ad-dhamiru bil jam'i liyutabiqa al-musyabbah lian al-musyabbah lahum jama'atun. Ya, sudah. Ya, ada lagi yang lain? Coba baca. Ya, Ustaz. Adal Pak Humaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wajhu tasbihul munafiqin. Fa in kila.
ما وجه تشبيه المنافقين tasbih mudhaf ilaih. تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت. فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان سبيه بالنور، وعذابهم في الآخرة سبيه بالظلمة بعده. والثاني أن استخفاء كفرهم كالنور كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة. والثالث أن ذلك بمن آمن منهم ثم كفر فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة. ويرجح هذا قوله ويرجح هذا قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. فإن كيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بدوئهم مساكلة لقوله فلما أضاءت. فالجواب أن إذهاب النور أبلغ، لأنه إذهاب للقليل والكثير، بخلاف الضوء فإنما يطلق على الكثير. Ya, Nah, syukran katsir. Ya. Nah, jadi ini ayat ini memberikan perumpamaan ya, dua perumpamaan tentang orang-orang munafik ya, karena ini cukup panjang ya tentang orang munafik, beda dengan tentang orang beriman ya, itu hanya 4 ayat. Kemudian orang kafir 2 ayat. Sedangkan orang munafik ini lebih panjang ya, sampai 13 ayat. Menunjukkan dia perlu diketahui ya secara lebih jeli ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya cukup panjang, memberikan sifat-sifatnya. Nah, di ayat berapa ini? 17 ini penomorannya agak berbeda ya. Kita bagi kitab nausannya. Tafsir Mas Adi kan sangat. Tafsir Al-Juzai. Punya kita. Ibnu Juzai ayat 17 ya, bukan 16. Penomorannya berbeda ya di sini. Ayat 17 masaluhum. Ya, ini ada 2 perumpamaan tentang orang munafik. Yang pertama itu ya di ayat 17-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, ini perumpamaan pertama. Masaluhum, perumpamaan mereka kamasali ya, seperti perumpamaan. Nah, kata masal ini bisa dimaknai 2 makna ya. Itu inkan al-masaluhuna bimakna halihim. Jika masal di sini adalah maknanya halihim, keadaan mereka, wasifatihim dan sifat mereka, fal kafu litasbih, maka huruf kafnya itu menunjukkan tasbih. Ya, jadi artinya haluhum kahali gitu, sehingga kafnya di situ ya artinya jelas menunjukkan tasbih, menyerupakan. Wa in kana al-masal bimakna tasbih. Nah, jika masalnya itu maknanya tasbih,
ya perumpamaan ya begitu. Maka ya tentu tidak perlu lagi sebetulnya dengan kaya, tapi di sini disebutkan kaf di sini adalah sebagai tambahan. Ya falkafu zaidatun. Ya walaupun tentu tambahan itu ya ada fungsinya gitu ya. Walaupun tidak memberi makna baru, tapi dia menunjukkan taukid ya, penguat. Istauqada ay auqada, ya yaitu menyalakan ya. Jadi perumpamaan mereka orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Nah, kila ada juga yang mengatakan istauqada ini tolabul wuqud, yaitu mencari tawaqud ya, kayu bakar. Itu mencari kayu bakar. Yang tujuannya ya untuk menyalakan juga. Alal asli fi istaf'ala, berdasarkan makna asal dari istaf'ala ya. Jadi dari wazan istaf'ala itu menunjukkan makna tolab kan ya secara umumnya. Falamma dha'at, maka ketika dia menerangi ya, maksudnya apa? Kembali kemana domirnya? Atau naron ya, karena itu kan kama saril ladzi istauqada naron ya, seperti yang menyalakan api. Nah, api itu mu'anas ya kategorinya. Sehingga di sini mu'anas falam ma'dha'at, maka ketika dia menyinari, api itu menerangi ya, adha'at. In ta'ada fama haulahu maf'ulun bi. Nah, jika dia itu muta'adi, jadi fi'il adoa itu ya, jadi di sini bisa ditinjau dengan dua tinjauan. Yang pertama, adoat ini bisa berupa muta'adi ya, artinya butuh objek. Nah, kalau dia muta'adi, maka mahaulahu ya, kata yang berikutnya ya, adoat mahaulahu. Mahaulahunya itu maf'ul bi. Kalau muta'adi kan butuh maf'ul bi. Wa illam yata'adda, nah jika tidak muta'adi, fama zaidah au zarfiyah. Maka maknya yaitu mahaulahunya itu maknya itu bisa berupa zaidah tambahan atau zorfiyah atau zorob. Zorob makan karena di sini mahaulahu ya, sekelilingnya. Jadi kalau mutaadi diartikan menerangi ya kesekelilingnya. Ya kalau lazim tidak mutaadi berarti terang gitu ya, bersinar di sekelilingnya ya, berarti dia zorob saja mahaulahunya. Zahaballahu binurihim, ya Allah menghilangkan cahaya mereka. Ya, zahaba bi ini ay azhabahu ya, menghilangkannya, melenyapkannya. Wa hadhil jumlatu jawabun limahdzufin. Ya, jumlah ini ya zahaballahu binurihim ini adalah jawab ya dari yang dibuang. Takdiru asalnya tofiatin naru ya, api itu padam ya, api itu padam. Ya, ini sebenarnya ada yang dilewat ya, ada yang kelewat kayaknya. Ya, ini ada yang kelewat, harusnya bukan ini. Harusnya hadil jumlah jawabu lamma, bukan jawab lima itu ini salah. Hanya nggak bisa dipahami. Ya, jadi yang benar ya di kitab saya ini. Jadi dhahaballahu binurim itu adalah hadil jumlah jawab lamma, jawab dari lamma tadi. Karena lamma itu juga adalah syarat ya, isim syarat. Butuh kepada fiil dan jawab syaratnya.
Fi'il syaratnya itu kan falam adoat itu fi'il syaratnya. Lalu jawab syaratnya dhahaballahu binurihim. Ya, sehingga dhahaballahu binurihim ini adalah jawab lamma, ya, jawab dari syarat lamma. Ya, fadomiru fi nurihim, maka domir pada nurihim dhahaballahu binurihim itu aidun alal ladzi, kembali kepada alladzi, karena kan masalum kamasalil ladzi kan. Perumpamaan mereka seperti seperti orang yang alladzi. Nah, tetapi di sini kan Allah menggunakan domir jamak binurihim, tidak binurihi gitu kan. Padahal alladzi secara lafaz itu kan menunjukkan mufrad. Ya, tapi ini jamak binurihim, ya. Himnya kembali ke alladzi. Kenapa? Nanti dijelaskan. Ya, jadi domir binurihim tetap kembali kepada alladzi karena dhahaballahu binurihim ini kan menjadi jawab syarat tadi. Ya. Begitu wa huwa ala hadza bima'na alladzina wa hadfun nuni. Ini agak banyak ya yang hilang dari kitab yang di PDF ini. Agak panjang yang hilangnya. Wa huwa ala hadza bima'na alladzina. Nah, berdasarkan hal ini berarti alladzi di sini bermakna alladzina gitu. Jadi sehingga binurihim jama ya kembali ke alladzina. Alladzinya itu bermakna alladzina ya untuk jama. Wa hadfun nuni minhu lugatun. Ya, dan membuang nun pada alladzi berarti ya itu adalah suatu bahasa lughah ya, maksudnya suatu bentuk bahasa yang diakui ya oleh orang-orang Arab. Dibuang nunnya berarti alladzi, asalnya alladzina. Ya wakila, nah ada juga yang mengatakan ini memang ada ayat-ayat Quran ini kan bisa menunjukkan apa namanya tinjauan yang berbeda-beda ya, baik itu dari segi sigotnya untuk kata atau dari segi i'rabnya. Ya, itu bisa bervariasi ya. Ini menunjukkan kekayaan Al-Quran ya. Bisa juga jawab lama mahzub ya, jawab lama mahzub. Jadi bukan dhahaballahu binurihim. Ini pendapat yang kedua. Biasanya kalau pendapat disebutkan tidak pertama ya itu lebih dikuatkan yang pertama ya. Jadi kalau pendapat itu disebutkan yang pertama biasanya lebih kuat. Ya, jadi bisa juga jawab dari lama ini mahdzub dibuang takdiruhu tafiatin naru. Nah, baru ke sini lewat. Ya, itu. Jadi karena kalau hadisnya jawab lima mahdzub ya enggak ini kacau ini. Tidak bisa jadi jawab justru tafiatun narnya ya jadi jawab syarat. Ya, jadi jawab syarat dari lama itu dibuang ya menurut tinjauan yang kedua, yaitu falamma dhat maulahu nah tafiatin nar gitu. Ketika api itu menerangi ya ke sekelilingnya, maka apinya padam. Berarti itu ya menurut pandangan yang kedua. Nah, lalu bagaimana kalimat dhahaballahu binurihim? Nah, kalau jawab syaratnya dibuang tafiatin nar, maka jumlah dhahaballahu binurihim itu jumlah musta'nafah, ya, jumlah yang baru lagi ya, memulai kembali. Jumlah baru lagi, tidak terkait dengan yang sebelumnya. Wa domir aidun alal munafiki. Nah, kalau ini dianggap jumlah baru lagi dhahaballahu binurihim, himnya itu tidak kembali ke alladzi, tapi kembali ke munafikin ya. Karena ini kan sedang menerangkan orang-orang munafik. Fala hadza yakunu ladzi ala babihi minal ibrad. Nah, berdasarkan pendapat yang kedua ini ya,
maka alladzinya ya yang masalul ladzi masalul kamasalil ladzi itu ya sesuai babnya yaitu mufrad, tidak usah dianggap asalnya alladzina. Ya, kalau dengan pendapat yang kedua ini. Wal arjahu, nah menurut penulis, al arjah yang lebih kuat ya annahu ida dhamirul jamaati. Ya, bahwa annahu innama uida alaihi. Nah, ini juga ada yang kurang ya. Wal arjah annahu ida ada yang kelewat. Harusnya wal arjahu annahu innama uida alaihi, ada alaihinya. Uida alaihi dhamirul jamaati, ini udah selesai sampai di situ. Dan yang lebih kuat bahwa dhamir jamaah itu kembali kepadanya. Artinya pendapat yang pertama tadi bahwa nurihim, himnya kembali ke alladzi tadi. Yang lebih kuat pendapat pertama. Li'annahu lam yaqsud billadzi li'annahu lam yaqsud, karena Allah tidak memaksudkan dengan alladzi itu ya wahidun bi'ainihi. Ya adalah satu ya dengan jenisnya. Tidak memaksudkan untuk mufrad, untuk satu dengan jenisnya. Wa inal maksud ya hanyalah maksudnya itu at-tasbih ya menyerupakan biman istauqada naron sawaun kana wahidan aw jamatan. Ya. Ya, maksudnya adalah menyerupakan saja dengan orang yang menyalakan api, ya sama saja baik itu seorang ataupun banyak. Ya, jadi kalau saya pahami ini alladzinya itu kan sifat dari man ya. Yang sebelumnya itu masaluhum masaluhum kamasalil ladzis enggak ada. Masaluhum kamasalil ladzi ya alladzi. Perumpamaan mereka seperti orang ya. Jadi alladzi di sini walaupun dia secara lafaz ya secara asal menunjukkan mufrad tetapi tidak dimaksudkan ke mufrad. Ya, tetapi maksudnya ya mutlak saja. Jadi orang yang menyalakan api ya. Kalau menggunakan man, kalau man itu jelas umum ya, bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak ya. Jadi ini di sini sama seperti man begitu ya. Man itu bisa untuk seorang, bisa untuk banyak ya. Jadi tidak memaksudkan mufradnya itu. Wa inna maksud tasbih ya tadi udah. Summa iya domir bil jami' liyutabiqal musyabbah. Nah, kemudian diulangi lagi ya domir dengan bentuk jama ya uida domir bil jami' liyutabiqal musyabbah li anahum jama'atun. Untuk sesuai dengan musyabbahnya karena dia jamaah. Ya, banyak musyabbahnya itu kan munafikin. Jadi di sini tasbih ya dalam ilmu balaghah ini salah satu pembahasannya. Dalam ilmu bayan ya ada yang namanya tasbih. Tasbih itu kan rukunnya ada 4, ada musyabbah, musyabbah bi, ada tasbih dan wajh syibah. Ya, musyabbahnya itu ya yang diberi perumpamaan itu kan orang munafik ya. Jadi al munafikun itu musyabbahnya. Ya ka ya seperti alladzis istauqada naro ya yang menyalakan api. Berarti alladzi istauqada naronya itu musyabbah bi disebutnya. Musyabbah bi-nya. Lalu kesamaannya dalam apa? Nah, itu nanti disebut wajh syibah. Nanti harus diketahui apa kesamaannya gitu. Yang disamakannya dalam hal apanya. Ya, nah musyabahnya itu kan al-munafiqun. Al-munafiqun kan jamak. Begitu ya. Jadi
dia disebutkan domir jama setelahnya agar sesuai dengan musyabahnya. Walaupun tadi musyabah bihnya menggunakan aladzi kan, yang secara asal menunjukkan mufrad. Ya, tapi karena musyabahnya jama, maka disebutkan domirnya setelahnya itu dengan domir jama agar sesuai dengan musyabahnya. Ya, liyutabika al-musyabah li'annahum jamaah begitu. Fa'in kila, nah baru di sini menjelaskan apa wajh syibahnya. Kesamaan dalam musyabah dan musyabah ini apa? Ya, jika ditanyakan ma wajhu tasbihil munafikin, ya apa wajhu tasbihnya, wajhu syibahnya. Orang-orang munafik ya yang disamakan dengan sahibin nar allati adu'at tsumma azlamat. Ya, orang yang menyalakan api yang menerangi kemudian gelap. Ya. Kemudian menjadikan gelap. Fal jawab min salah sati aujuhin. Ya, jawabannya ada 3 bentuk. Ahaduha yang pertama, ya ini wajh syibahnya. Ya anna manfa'atahu fi dunya bidak wal iman syabihun bin nur. Bahwa kemanfaatan mereka di dunia dengan mereka mengaku beriman, yaitu seperti cahaya. Ya, jadi menyalakan api ya, kemudian menerangi falamma atu'at itu bercahaya. Ya, ini sama seperti pengakuan orang-orang munafik bahwa mereka beriman. Secara lisan mereka beriman. Ya, nah itu kan sebetulnya iman itu secara ya asal adalah bagus gitu. Itu cahaya, bisa bermanfaat. Atau dalam arti tidak hanya di dunia saja, tentu bagi mereka yaitu mereka mendapat keamanan dari orang-orang muslim, bisa hidup bersama orang-orang muslim, hanya kemanfaatan mereka di dunia. Wa adzabun fil akhirah syabihun bidzulmati ba'dah. Ya, tetapi karena mereka sesungguhnya tidak beriman, ya hanya lisan mereka saja, ya, maka azab mereka di akhirat itu seperti kegelapan yang datang setelahnya. Itu tinjauan pertama ya. Pasal yang kedua ya anna istighfafa. Anna istighfa'a ya. Istighfa'a kufrihim kan nuri. Ya, bahwa menyembunyikannya mereka terhadap kekafiran mereka ya. Atau di kitab saya anna ikhtifa'a ya. Ada juga di sini istighfa, ada ikhtifa. Ya, jadi artinya sama ya, bahwa mereka menyembunyikan kekafiran mereka itu seperti cahaya. Wa fadihatum ba'dahu kazulmati ya. Gitu dan menyingkap aib ya setelahnya itu ya karena Allah tidak tertipu ya. Jadi Allah Maha mengetahui isi hati mereka. Nanti ketika itu dibongkar ya, kemunafikan mereka itu adalah kegelapan, seperti kegelapan. Wasalis yang ketiga annadzalika fi man amana minhum tsumma kafara. Ya, bahwa hal itu berkenaan dengan orang beriman ya di antara mereka kemudian kafir. Ya, kalau ini bisa saja dia benar sebenarnya gitu beriman, tetapi kemudian mereka kafir. Fa imanuhu nurun wa kufruhu ba'dahu zulmah. Keimanan mereka adalah cahaya dan kekafiran setelahnya itu adalah kegelapan. Wa yurajjihu hadza qauluhu dan menguatkan hal ini atau hal ini dikuatkan oleh firman Allah, zalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Ya, hal itu karena mereka beriman kemudian mereka kafir. Fa in qila, jika ditanyakan lima qala dzahaballahu binurihim. Ya, jadi itu sudah ya tadi pembahasan tentang wajh syibahnya. Ada 3 tinjauan. Nah, lalu kemudian ada permasalahan yang ditanyakan. Kenapa Allah mengatakan zahaballahu binurihim walam yakul zahaballahu bidauihim? Ya, tidak mengatakan zahaballahu tidak pakai dau tapi dengan nur. Karena kan sebelumnya itu pakai adoat ya.
Nah, masalum kama masalil ladzi istauqada nar falamma adaat, menggunakan adaat menyinari. Bukan anarot ya. Tetapi kemudian zahaballahu binurihim, tidak zahaballahu bidawihim. Nah, walam yakul zahaba bidawihim musyakkalatan liqauli falamma adu. Kenapa tidak pakai adau saja? Karena untuk supaya menyesuaikan dengan adoat yang sebelumnya. Fal jawab, ya, maka jawabannya anna idhaban nuri ablaq, bahwa menghilangkan nur ya cahaya dengan kata nur itu lebih kuat. Di annahu idhabun lil qalili wal katsir, karena itu menghilangkan baik yang sedikit ataupun yang banyak. Bihilafi dau, berbeda dengan dau, fa inna ma yutlaqu alal katsir, ya dia hanya digunakan untuk yang banyak saja. Jadi dau itu untuk cahaya yang banyak, yang besar. Sedangkan nur itu cahaya, bisa cahaya yang besar, yang kecil. Artinya tidak ada sama sekali cahaya yang tersisa untuk orang-orang yang munafik ini. Nah ini juga kalau kita perhatikan, kan tadi yang menerang itu kan, yang dinyalakan itu kan api ya. Itu orang yang menyalakan api ketika dia menyinari kemudian hilang. Allah tidak mengatakan zahaballahu binarihim, tapi zahaballahu binurihim. Ya, nah ini juga layak untuk kita tadaburi ya. Jadi kenapa Allah tidak mengatakan zahaballahu binarihim, Allah menghilangkan api. Padahal kan di awal istauqada naro kan gitu. Tapi binurihim. Ya, ini menunjukkan bahwa yang dihilangkan tuh cahaya yang baik ya, yang bagus, yang bisa menerangi ya, memberi petunjuk bagi mereka menuju kepada jalan keselamatan. Nah, sedangkan apinya itu tidak Allah katakan Allah menghilangkan api, justru apinya itulah yang akan menyiksa mereka di neraka itu, karena apinya ya justru akan ada ya tersisa yang akan menyiksa mereka di akhirat nanti di dalam neraka ya. Begitu. Jadi Allah tidak mengatakan bahwa binarihim, tapi binuri. Ya, nah kemudian diberi sifat setelahnya sumbud. Mereka itu tuli ya, bukmun, bisu, umyun, buta. Yahtamilu an yurada bihil munafikun, ya, berkemungkinan yang dimaksud dengannya ini adalah orang-orang munafik. Wal mustauqid, harusnya wal mustauqidu musyabahu bihim, musyabahu bihim ya, dan juga orang yang menyalakan api itu yang menjadi musyabah bihnya ya. Kalau di kitab saya ini jamak wal mustauqiduna ya, musyabahu bihim ya. Wahadil awsaf, dan sifat-sifat ini majaz ya, adalah majaz ibaratun an adamin tifahim. Jadi ketika disebut mereka tuli, bisu, buta, ini kan tidak secara hakiki ya, tidak dalam makna hakiki, tapi dalam makna majaz ya. Maksudnya tuli itu bukan tuli dalam arti yang sebenarnya tidak mendengar ya, tidak bisa mendengar, tetapi mereka bisa mendengar, cuman tidak bermanfaat gitu. Mendengarnya itu ada mintifaim bisamihim wa absarihim, dengan penglihatan mereka, wa kalamihim, dan dengan perkataan mereka. Walaisal murad faqadul hawasi, bukan yang dimaksud itu hilang panca indera ya. Gitu, tidak panca indera hawas. Fahum la yarji'un, mereka tidak kembali. Nah, in urida bihil munafikun fama'nahu la yarji'una ilal huda. Jika yang dimaksud dengan sifat-sifat ini adalah orang-orang munafik, maka maknanya adalah mereka tidak kembali kepada petunjuk. Wa in urida bihi ashabun nar, ya, jika yang dimaksud adalah orang yang menyalakan api tadi ya, famanahu, maka maknanya annahum mutahayyiruna fi zulma, mereka bingung ya di dalam kegelapan. La yarji'un, mereka tidak kembali, wala yahtaduna ila tariq, dan juga tidak
mendapat petunjuk ya ke jalan yang benar. Ya, nah itu perumpamaan pertama ya. Yang kedua, au kasaibin atau seperti hujan lebat. Ya, atfun 'alal ladzi istauqada. Ya, ini adalah atop, jadi au, kita menggunakan au ya. Au itu kan atop. Nah, atop kepada alladzi istauqada ya. Wa takdir asalnya au kasahibi sayyibin. Ya, jadi asalnya itu atau seperti orang yang terkena hujan lebat. Jadi ini perumpamaan juga gitu, al-kasaibin. Perumpamaan juga sahib. Jadi sahib ini maksudnya sahibi sahib. Ya au litanwi, ya au itu untuk fungsinya litanwi. Wa au harusnya ada wa ya di kitab saya ada wa au litanwi. Dan huruf au itu berfungsi untuk tanwi, jadi memberikan variasi gitu ya. Artinya di sini kan Allah memberi perumpamaan agar kita paham sifat ya orang-orang munafik. Ya bisa seperti orang yang menyalakan api, ketika menerangi lalu dihilangkan ya cahayanya. Ya atau seperti orang yang terkena hujan lebat. Ya, jadi au di sini litanwi memberikan variasi gitu. Untuk lebih kita bisa memiliki gambaran ya agar memahaminya. Lianna hadza masalun ahor, karena ini adalah perumpamaan yang lain. Darabahullahu lil munafiqin, yang Allah buat untuk orang-orang munafik. Wasaib, nah saib itu adalah al-matar, ya adalah hujan. Wa asluhu Suyur. Syaywab ya asalnya itu. Waznuhu fai'al. Ya, lalu kemudian dihilangkan wawunya ya menjadi sayyib untuk meringankan mengucapkannya. Wa huwa mushtaqun min qaulika, nah itu diambil dari kata ya seperti perkataanmu soba ya subuh ya, dari kata soba ya subuh sayyib itu. Wa fi qaulihi, dan dalam firman-Nya minas sama isyaratun ila quwwatihi wa shiddatin sibabihi. Ini adalah isyarat kepada kekuatannya dan sangat kuat tercurahnya insibab. Sangat tercurah. Jadi au kasaibim minas sama ya, atau seperti hujan dari langit. Yang namanya hujan kan pasti dari langit, tapi Allah menegaskan ya minas sama dari langit ini untuk menunjukkan hujan ini kuat ya tercurah dengan kuat. Qala Ibnu Mas'ud berkata, inna rajulai minal munafikin haroba ilal musyrikin. Sungguhnya ada dua orang dari orang munafik kabur ya, berlari kepada ya menuju orang-orang musyrik. Fa asabahum hadzal matar, ya lalu menimpa mereka hujan ini, wa aiqana bil halak. Ya mereka keduanya yakin dengan artinya menduga kuat ya akan celaka bil halak, fa azima alal iman, maka mereka berdua bertekad ya di atas keimanan. Artinya ingin bersungguh-sungguh beriman. Waraja ila Nabi SAW, dan kembali kepada Nabi SAW. Wahasuna islamuhuma, ya maka baguslah keislaman mereka berdua. Fadaraballahu ma anzala fihima masalan lil munafikin. Maka Allah membuat apa yang turun kepada mereka berdua ya bagi orang-orang munafik. Wakila, dan juga ada yang mengatakan almana tasbihul munafikin. Maknanya adalah menyerupakan orang-orang munafik fi hayratihim, dalam kebimbangan mereka, kebingungan mereka fiddin, dalam agama, wa fi khaufihim ala anfusihim, dan pada ketakutan mereka terhadap diri mereka, biman asabahu matarun, ya dengan orang yang terkena hujan, fihi dulumat, yang di dalamnya ada kegelapan, waradun dan petir, wal barkun dan kilat,
ya. Wa barkun fadalla, ini fadalla ya, fadalla ala tariq, lalu dia tersesat dari jalan, wa khafal halaka ala nafsi, dan dia takut kebinasaan terhadap menimpa dirinya, wa hadza tasbih walal jumlah. Nah, ini adalah tasbih perumpamaan secara global. Ya, wakilah inna tasbih ala tafsil. Nah, ada juga yang mengatakan tasbihnya itu sebetulnya secara rinci. Falmator, ya, jadi kalau secara rinci berarti satu persatu ini sama dengan apa, ini sama dengan apa, gitu. Nah, mator ini, hujan ini, dan ini bagus juga ya untuk kita lebih memahaminya, ya lebih rinci dalam perumpamaan ini. Al-Matoru mutada saja. Ya, iya, mutada. Mator masalun lil Qur'ani awil Islam. Nah, kalau rinci berarti satu persatu apa saja yang nih persamaannya. Nah, hujan itu adalah perumpamaan bagi Al-Quran atau Islam. Ya, karena memang hujan Islam ya syariatnya seperti air hujan. Ya, yang bisa menghidupkan bumi yang mati, ya, bisa menghidupkan hati yang mati, lalu disiram oleh syariat ini, oleh Islam, oleh Al-Quran ini. Ini dia diumpamakan seperti hujan. Karena dalam hadis juga Rasulullah mengumpamakan agama ini ya seperti hujan. Cuma nanti kan tanah yang dikenai hujan itu berbeda-beda. Ya, tanah yang dikenai oleh air itu. Ya. Wa dzulumat masalun lima fi minal iskali alal munafikin. Dan kegelapan itu adalah perumpamaan ya bagi keraguan-raguan yang ada yang menimpa orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik itu ragu-ragu, dia imannya tidak yakin, tidak tegas. Nah, keraguan-raguan ini diumpamakan seperti kegelapan. Waradu masarur lima fihi minal wa'idi wal wazajri lahum. Ya, sedangkan petir itu adalah perumpamaan bagi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan teguran untuk mereka. Wal barku, sedangkan kilat masalun lima fihi minal barahinil wadihah. Ya. Gitu. Jadi sedangkan kilat itu adalah perumpamaan untuk bukti-bukti yang jelas. Karena sebetulnya buktinya jelas, tapi kenapa mereka masih ragu? Nah, itu diumpamakan seperti kilat ya, kilat yang bisa menerangi itu, yang yang jelas cahaya dengan kilatan cahayanya itu. Fa'in kila, jika dikatakan, ditanyakan lima qala ra'dun wa barkun bil ifrad walam yajma'hu kama jama'a dzulumatin. Ya, kenapa Allah mengatakan ra'dun barkun dengan mufrad, tidak dengan jama', tidak menjamakannya sebagaimana dijamakan zulumat, kegelapan-kegelapan. Fal jawab, maka jawabannya adalah anna ra'da wal barqa masdaron wal masdar la yujma'. Bahwa ra'du dan barqa itu adalah dua masdar ya, dan masdar tidak perlu dijamakan. Wa yatami an yakuna ismain, ya, berkemungkinan juga dia adalah dua isim wa tarku jam'ihima li anahuma fil asli masdaroni, dan tidak menjamakannya karena memang keduanya secara asal masdar. Jadi baik dia masdar atau sudah menjadi isim tetap ya tidak perlu dijamakan, karena walaupun dia sudah menjadi isim tersendiri ya tetap kan asalnya masdar ya, sehingga tidak dijamakan. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi. Ya, mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka karena karena petir itu ya, karena takut mati. Ya, ai min ajli soaik. Jadi min di sini min li ta'lil ya, menunjukkan alasan. Min soaik, min ajli soaik. Qala Ibnu Mas'ud kanu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim
Nah, mereka orang munafik itu menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka li'alla yasma'ul Qur'ana fi majlisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka tidak mendengarkan Al-Qur'an di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ala hadza hakikatun fil munafiqin. Nah, berdasarkan hal ini berarti ini kan hakikat bahwa mereka memang benar menutupi ya telinga mereka dengan jari mereka. Waswaik ala hadza ma yakrahuna minal Qur'ani wal mauti wal Qur'ani ya titik sampai di situ. Wal maut huwa ma yatahawafunahu fahuma majazan. Nah, sawaik ini ya petir ini ya adalah yang dibenci oleh mereka ya dari Al-Qur'an ya berupa Al-Qur'an. Nah, sedangkan kematian ya mereka takut mati adalah apa yang mereka takutkan. Nah, dua-duanya majaz. Ya, dua-duanya majaz. Wakil dan juga yang mengatakan innahu rajun liasabil matar al-musabihim fa huwa haqiqatun fihim. Ya, ini kembali kepada ashabul matar ya. Orang yang terkena hujan itu berarti kepada musabihnya ya. Itu adalah hakikat bagi mereka. Ya, jadi kalau orang yang terkena hujan itu kan tadi takut kepada petir ya. Jadi petir yang sebenarnya. Waswaik ala ada hakikah wahiyya lati takunu minal matar, itu ada bersama dengan hujan min sidatir ra'di wa nuzuli qit'atin minan nar. Apa qit'atin narin? Ya, karena kerasnya petir itu dan juga turun apa namanya kilatan ya atau potongan dari api ya, jadi sama dengan petir itu. Wal mautu aidan hakikah, dan kematian juga adalah hakikat ya, karena orang yang apa namanya ketika ada petir itu ya dia takut mati, takut kena petir itu. Wakila innahu raji'un lil munafiqin, Ajui mengatakan untuk kembali kepada orang munafik ala wajhi tasbihi lahum, sebagai bentuk tasbih bagi mereka fi khaufihim biman ja'ala asabiyahu fi adanihi, pada ketakutan mereka kepada orang yang menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka min sidatil khauf minal matari warra'di, ya karena takut pada hujan dan petir. Fa in qila, jika dikatakan lima qala ashabihum wa lam yakul ana milahum. Nah, di sini kenapa dikatakan ashabi tidak anamil ya? Karena anamil itu ruas jari ya. Jadi kan ketika mereka memasukkan jari kan itu tidak semua jari, tapi hanya satu ruas saja. Ini anamil, disebutnya anamil, unmulah mufradnya. Ya kan? Wal anami hilati tajalu fil adzan atau tujalu fil adzan. Nah, sedangkan anamil itu yang sebenarnya diletakkan di telinga itu ya, karena satu ruas itu ketika dimasukkan ke telinga. Karena kalau semuanya kan nggak masuk gitu ya. Kalau jawab an-nadzikru al-asabi ablag, ya jawabannya adalah karena menyebutkan kata asabi itu lebih kuat li'annaha a'dhamu minal anamil. Karena dia lebih besar daripada anamil, daripada ruas ya. Jadi satu jari penuh itu kan lebih besar daripada satu ruas jari. Walidzalika jama'aha ma'anna alladhi yuj'alu fil adhani sababa khoso. Ya, oleh karena itu Allah juga menjamakannya tidak dengan isba, tidak dengan mufrad, tapi asabi, jari-jari. Karena padahal yang diletakkan di telinga itu kan hanya jari telunjuk saja, sababah ya, jari telunjuk saja. Nah, ini juga untuk menunjukkan mubalaghah. Jadi mereka betul-betul ingin menutupi telinga mereka gitu. Ya, dengan jari-jari, seakan-akan semua jari yang dipakai gitu kan. Wallahu muhitum bil kafir. Ini juga dalam mubalaghah ya, yang disebut asabi tapi yang dimaksudkan anam ini juga adalah majaz. Majaz mursal ya, alaqahnya itu kuliah ya.
Jadi disebutkan seluruhnya, tapi yang dimaksud sebagian. Jadi disebutkan seluruh jari maksudnya adalah satu ruas jari saja. Ini majas mursal ya, alakonya kuliah ya. Kalau muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir, la yafutu nahu balhum tahta qahrihi. Ya, mereka tidak bisa luput dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi mereka berada di bawah kekuasaannya, wa huwa qadirun ala iqabihim. Allah berkuasa untuk menghukum mereka. Ya, yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka. Ya, yakadul barku yakhtafu absarahum. Jadi hampir saja kilat itu menyambar ya penglihatan mereka. In roja ila asabil matar, jika kembali kepada orang-orang yang terkena hujan tadi itu, wa humul ladina syabbaha bihim al munafikin, mereka itulah yang Allah jadikan perumpamaan ya bagi orang-orang munafik, bahwa bayinun fil ma'na, itu jelas ya di dalam maknanya ya, karena bisa menyambar penglihatan itu. Wa in roja ilal munafikin, jika kembali kepada orang munafik ya, fahuwa tasbih biman asabahul barku ala wajhai. Nah ini ya artinya kan walaupun kembali ke orang yang terkena hujan itu ya, karena ini kan dalam rangka sedang memberi perumpamaan ya, otomatis ya ada wajib sibahnya gitu kan, mesti ada gitu ya, walaupun kembali kepada ashabul mator tadi. Yaitu apa? Ahaduma, yang pertama, takadu barahinul Quran taruhu lahum kama yudi ulbarku ya, itu atau tulawihu lahum. Hampir saja bukti-bukti yang dari Al-Quran yang kuat, yang jelas ini ya bisa menerangi ya kepada mereka, artinya memberikan mereka keyakinan gitu. Kama yudiul barq, seperti halnya ikilat yang memberi cahaya. Wahada munasib litamsilil barahin bil barq hasba ma taqaddam. Nah ini sesuai dengan menyerupakan bukti ya dengan kilat tadi sebagaimana yang telah terdahulu. Wal akhir yang kedua ya yakadu jazirul Quran wa wa'iduhu ya'khudhuhum kama yakadul barku yaqtafu absara ashabil mataril musabbahi bihim. Ya hampir saja peringatan ya, ancaman dari Al-Quran ini mengambil mereka. Ya artinya menyiksa mereka ya, seperti halnya kilat ini yang hampir menyambar penglihatan mereka. Kullama adaat lahum masyaufi, ketika menerangi mereka, mereka berjalan. In roja ila saimatar famana anam yamsun bidail barki la idza laha lahum. Ya, jadi kalau ashabul matar tadi itu kan ketika menerangi, jadi kilat, ketika kilat itu menyambarkan terang. Nah, ketika terang itu mereka berjalan. Wa in raja ila munafiq wa mana annahu yulawihum minal haqqi ma yaqrabuna bihi minal iman. Nah, kalau kembali kepada orang munafik ya tentu ini juga walaupun kembali ke ashabul matar ya tetap kan ada makna persamaannya ya. Jadi kalau bagi orang munafik ketika kilat itu bagaikan ya kebenaran ya yang mereka dengar gitu ya dari Rasulullah atau dari pengajaran Islam ini ya yang dekat dengan keimanan ya, mereka berjalan. Berjalan itu berarti maksudnya ya terkadang mereka mengikutinya gitu ya, beramal dengan amalan Islam, tapi tetap tidak bermanfaat bagi mereka. Wa idza ajlama alaihim qaum, apabila gelap ya menimpa mereka, mereka berdiri ya, maksudnya mereka diam. In raja ila sabil matar fa anahum idza zala anhum daw, apabila hilang cahayanya, fa waqafu mutahayyirin, mereka berdiri dalam keadaan bingung, la ya'rifunal haq tariq, tidak mengetahui jalan. Wa in raja ilal munafikin,
Jika kembali kepada orang munafik, fal ma'na annahu idza dhahaba anhum ma laha lahum minal iman sabatu ala kufri. Nah, ketika hilang apa namanya yang berkilau dari keimanan, ya mereka apa namanya diri mereka itu tetap ya kuat berada di atas kekafiran mereka. Ya karena kan tadi terombang-ambing gitu ya, mereka itu antara kebenaran dan kekafiran gitu ya. Wakila innal ma'na kullama salahat ahwalum di dunia qalu hadza dinun mubarak. Nah, ada juga yang mengatakan maknanya adalah setiap kali kondisi mereka itu baik, bagus di dunia, mereka mengatakan ini adalah agama yang diberkahi. Ya, jadi mereka hanya melihat keuntungan dari sisi dunia saja. Makanya kan kalau hal-hal yang memberi keuntungan ya, kemaslahatan mereka di dunia, mereka ikuti itu. Ya, karena bagian harta gitu ya. Fahada masalud daw ini ada mislu daw ini seperti cahaya. Wa idza asabatum syiddah jika mereka ditimpa dengan kesulitan atau musibah abudin, mereka mencela agama, wasakh itu ya dan mereka marah ya. Fahada mislu dzulmah ini seperti kegelapan. Dan ini terbukti dalam sejarahnya ya. Ketika bersama Rasulullah SAW, ya ketika senang mereka ada, ketika dalam kondisi sulit mereka tidak ikut-ikutan, ya makanya disyariatkan jihad itu kan tujuannya adalah untuk memisahkan mana orang-orang yang betul-betul beriman dan mana orang-orang munafik, kan ketahuan ya, makanya ketika dalam berbagai peperangan itu orang-orang munafik ini kembali lagi gitu, nggak ikut jihad, di perjalanan kembali lagi. Itu ketahuan. Seperti dalam perang Uhud, ya itu kan sekitar ada 300 orang yang kembali lagi. Tidak ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Nah itu orang-orang munafik. Fa'in kila jika dikatakan lima qala ma'al idha'ah kullama wa zalam idha. Kenapa dengan idha'ah kullama? Ya kullama adu'at ma'haulahu. Sedangkan azlama menggunakan idza azlama. Fal jawabannya annahum lamma kanu hirasan alal masyi atau hurrasan ya. Bahwa ketika mereka itu bersemangat untuk berjalan zakaru mahu kullama, ya Allah menyebutkan bersamanya kullama li anna taqtadi tikrar wa takror ya, taqtadi takror wa kasrah. Karena hal itu menuntut pengulangan dan banyak. Jadi kullama itu kan berarti setiap kali, jadi berulang-ulang. Begitu ya. Sedangkan yang izanya ya tidak menunjukkan kepada berulang tadi. Walau sya Allah, dan jika kalau Allah berkehendak al-ayat dan seterusnya, in raja'a ila ashabil matar, jika kembali kepada orang-orang yang terkena hujan tadi itu maknanya lau sya Allah ala adhaba sam'ahum bil ra'di wa absarihim wa absarahum bil barqi. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah menghilangkan pendengaran mereka ya dengan petir dan menghilangkan penglihatan mereka dengan kilat. Wa in raja ilal munafikin, jika kembali kepada orang munafik, wal mana law sya'allah la'auqa bihim al adzaba wal fadihata. Ya, niscaya Allah akan menimpakan kepada mereka siksaan ya dan kehinaan. Wa ja'atil ibara an dzalika bi dhabi samima busarihim, dan datang ungkapan dari hal itu dengan idhab ya, menghilangkan samihim ya, wal ba li ta'diyah. Nah, huruf ba di sini fungsinya ta'diyah kama hiya fi qauli ta'ala, sebagaimana Allah dia di dalam firman Allah Ta'ala dhahaballahu binurihim. Jadi ini sama ya dengan sebelumnya ya, jadi la zahaba bisamihim, sama dengan dhahaballahu binurihim. Ba-nya di ta'diyah. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah alam shawab ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya dari sifat orang-orang munafik dan kita dijauhkan ya dari sifat-sifat seperti itu.
Syukran ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.